Halo guys, welcome back my channel YouTube Privasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema kuliah di jurusan hukum. Nah, jadi kita di sini kedatangan narasumber dari Kak Melody. Beliau ini adalah alumni dari hukum di Universitas Gadjah Mada atau UGM di Yogyakarta. Nah, jadi kita di sini bakalan ngebahas terkait banyak hal guys, baik itu dari kendalanya apa, kemudian prospek kerjanya kayak gimana, kuliahnya ngapain aja, dan tentunya masih banyak lagi. Oke, saya ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima notifikasi ketika kita mengupload video terbaru. Seperti apakah keseruan ngobrol happy kita pada hari ini? Pokoknya langsung aja check it out. Halo Kak Melody. Halo, Gimana apa Kak kabar kabarnya nih sekarang? kamu nih? Alhamdulillah saya Baik, baik. sehat. Alhamdulillah. Mantap ya, YouTube-nya sekarang udah beberapa kali video juga ya ini ya, Ya tayang di Kak, YouTube. emang Keren, keren. digenjot terus biar mengupdate-update kayak gitu Kak. Mantap lah. Ya, sekarang kesibukannya ngapain aja kan nih Kak? Kalau sekarang aku lagi training ODP Bank Mandiri, Officer Development Program. Kalau sebelumnya sih aku sempat juga kerja di bagian pengadaan barang dan jasa di Pemkot Jogja sama bantu-bantu dosen jadi asdos. Itu sih. Wih, keren Kalau banget. sekarang fokusnya lagi ODP aja sih, training. Oh gitu. Jadi kemarin lulus dari Iya. UGM tuh tahun berapa sih Kak? Aku tahun 2020, jadi bulan Agustus 2020 kemarin wisudanya. Gitu. Oh berarti kurang lebih udah 1 tahunan ya Kak ya? Ya, udah Oke, setahunan. oke, ya. Jadi kan kita kemarin di sini dapat request Kak dari teman-teman semua terkait dari Kak buatin video dong terkait dari kuliah jurusan hukum itu sebenarnya ngapain aja. Nah, kebetulan sekali kita di sini ibaratnya kayak punya kenalan dari Kak Melody dan harapannya kita di sini bisa sharing-sharing terkait dari sebenarnya kuliahnya tuh ngapain aja kayak gitu Kak. Nah, dari Kak Melody sendiri tuh alasannya masuk hukum kenapa Kak? Kok enggak ke jurusan yang lain aja kayak gitu? Iya, pertanyaan menarik nih. Biasanya kan kalau orang-orang tuh kayak mau kuliah apa, mau kalau jadi anak kecil dulu ya pasti ditanya cita-citanya di apa, jadi dokter lah, dari menjadi pilot lah. Nah, aku juga termasuk salah satu orang yang pengen jadi dokter sebenarnya dulu tuh kayak udah gabung IPA juga waktu SMA. Jadi kan agak mengejutkan juga nih kenapa gabung hukum. Nah, sebenarnya itu alasannya karena memang banyak kegiatanku yang aku lakukan waktu SMA itu justru nggak mengarah pada jurusan IPA, jadi lebih ke jurusan IPS karena aku ikut lomba debat, juga ikut lomba LCC Matular juga. Jadi itu mungkin yang membentuk pikiranku jadi kayak oh iya kayaknya hukum menarik banget nih untuk dicoba. Terus ya udah akhirnya aku memutuskan untuk ikut SNMPTN-nya jurusan hukum di UGM kayak gitu. Oh kayak gitu ya ya. Berarti emang ibaratnya dulu itu emang IPA ya Kak ya, dulu SMA-nya. Terus semakin ke sini ternyata banyak ikut Iya. lomba. Ternyata passionnya di situ gitu ya. Senang debat, kemudian kira-kira Iya, kayak apa lebih namanya nyaman cocok aja gitu gitu. karena iya. Emang beda ya, kadang-kadang orang juga suka berubah kayak awalnya kayak gini, jadinya kayak gini gitu kan. Jadi ya akhirnya di situ memutuskannya. Oke. Gitu. Kalau di hukum di UGM itu berarti harus apa namanya harus sosum atau gimana Kak? Misalnya saya yang dari Saintek berarti bisa masuk ke sana gitu ataukah gimana? Nah, kalau untuk tahun 2016 kemarin itu kan memang setiap anak SMA itu akan diminta untuk mengisi jurusan apa yang nantinya akan ditujukan untuk SNMPTN. Kalau mekanisme sekarang aku kurang tahu ya, dengar-dengar itu makin dikit jumlah kuotanya ya. Dulu kalau aku masih sekitar 75% ya yang bisa ikut SNMPTN. Nah, itu ntar disuruh milih, kemudian nanti setelah itu ditentukan juga itu ada beberapa penilaian yang harus diperhatikan. Jadi dulu tuh ada beberapa nilai untuk hukum itu yang diperhatikan tuh bahasa Indonesia, kemudian juga PKN juga, kayaknya juga bahasa Inggris. Jadi mata pelajaran itu yang harus dapat nilai bagus di raport. Jadi itu nanti yang harus diperhatiin. Nah, banyak banget sih sebenarnya teman-temanku yang dari jurusan IPA juga dari yang masuk ke fakultas hukum. Jadi sebenarnya untuk masuk ke fakultas hukum tuh nggak harus kita itu dari jurusan IPS seperti itu, karena IPA pun juga bisa asalkan nilai yang tadi itu yang udah aku sebutin itu juga memenuhi persyaratan kalau untuk SNMPTN ya. Beda lagi sih kalau misalnya SBM ataupun UM itu pasti harus tes kan ya. Tapi intinya semua orang bisa kok kalau mau masuk fakultas hukum dan nggak harus dari jurusan IPS. Kenapa sendiri jadi Oh, jurusan IPA gitu? iya iya. Iya. Benar kalau dulu berarti Kak Melody ini masuknya waktu SNPTN atau pakai SBMPTN Kak? Oh, dulu aku SNMPTN sih, agak beruntung juga sih Oh sebenarnya. iya.
Soalnya kan emang dari IPA gitu ya, masuk ke itu apa namanya? Iya. Hukum juga gitu ya. Oke. Mm-mm. Terkait dari mata kuliahnya sebenarnya mempelajari apa aja, Kak? Ya, banyak ya sebenarnya. Khususnya beberapa jenis hukum ya. Jadi ada 11 hukum yang utama dipelajarin. Itu ada hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, hukum adat, terus ada juga hukum Islam, ada hukum dagang, terus banyak banget acara perdata juga, acara pidana dan lain sebagainya. Itu khususnya soal hukum-hukum yang ada di Indonesia sih. Jadi intinya di ilmu hukum ini yang aku pelajarin itu tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia. Tapi juga kami juga sedikit banyak belajar tentang hukum-hukum yang ada di internasional secara umum, yaitu hukum internasional. Jadi kemudian di hukum juga itu kami juga belajar praktik. Jadi selain kami itu belajarnya secara teori, itu juga praktik. Jadi ada yang namanya di situ peradilan semu ya, atau di situ kita bisa membuat berkas sendiri, menyelesaikan kasus, ada yang jadi hakim, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi ini pengacara, ada juga kalau kasus perdata itu jadi masing-masing jadi pengacara, kemudian ada yang jadi saksi, ada yang jadi terdakwa kalau kasus pidana dan lain-lain. Jadi kami di situ juga praktik untuk bisa berpraktik secara hukum menjadi bagian-bagian dari aparat penegak hukum seperti itu. Wih. Seru banget kan? Iya, kayaknya buat prakteknya seru banget ya, Kak. Berarti harus ini dong, kayak Iya. jago public speaking gitu ya? Atau misalnya teman-teman ya mungkin public speaking-nya kurang, nggak apa-apa gitu, Kak. Nanti bakal belajar lagi kayak gitu. Nah, jadi itu uniknya di Fakultas Hukum sih, teman-teman semua. Jadi, kalaupun teman-teman mungkin merasa aku belum terlalu bagus nih, Kak, public speaking-nya kayak masih harus belajar lagi, aku juga masih takut-takut juga kalau misalnya harus ngomong. Nah, teman-teman di Fakultas Hukum itu akan diajari ya, bukan sebenarnya kita juga harus mengasah skill kita sendiri sih sebenarnya. Tapi di situ karena kita akan berada di tempat di mana banyak orang itu akan berbicara, dan kita juga dalam kuliah, dalam praktik-praktik itu juga dituntut untuk bicara. Jadi secara nggak langsung tuh kita juga belajar gitu teman-teman untuk bisa public speaking. Nah, belajar juga dari pengalaman. Sebenarnya teman-teman juga di sini bisa mengasah kemampuan buat public speaking itu juga kalau di Fakultas Hukum tuh bisa ikut lomba-lomba sih. Kayak banyak lomba, ada lomba KTI itu juga presentasi, lomba peradilan semu dan lain-lain itu juga bisa melatih public speaking. Jadi kalau teman-teman di sini masih ngerasa kurang public speaking-nya sih ini sekarang, jangan kecil hati ya teman-teman, karena kalau misalnya teman-teman sudah punya pemahaman soal hukum, teman-teman tuh pasti akan ke-trigger gitu, kayak oh ini kayaknya ada suatu hal yang salah nih, aku harus membicarakan ini nih, aku harus ngomong sesuatu soal ini nih, itu akan muncul sendiri teman-teman. Jadi dari ilmu muncullah suatu keinginan untuk berargumentasi, untuk menyampaikan pendapat, dan menurutku tuh teman-teman pasti dapatin sih kalau kuliah di Fakultas Hukum. Jadi Oh gitu. tetap semangat, Oke, jangan takut siap-siap. gitu. Yang penting baca di sini kalau misal masalah public speaking nanti bisa dilatih gitu ya, Kak Mel. Betul banget. Ya. Kalau terkait ini, Kak, berarti kita harus ini dong, kayak jago debat gitu ya? Atau enggak harus gitu? Oke, Kan ada ini forum-forum sih juga kan? iya sih sebenarnya ini sih kalau Fakultas Hukum tuh memang kan kita kalau dalam praktik peradilan semu tuh kan pasti ada misalnya penuntut umum atau jaksa sama pengacara itu pasti akan saling counter argumen kan ya. Yang pastinya kalau dalam part itu kita harus bisa membela argumentasi kita sendiri. Mungkin debat pun juga diperlukan. Cuman itu bukan hal utama sih kalau dalam hukum ya, dalam kuliah di Fakultas Hukum. Tapi itu mendukung kita untuk bisa menjalankan kuliah hukum dengan lebih baik sih, mungkin dalam kompetisi dengan teman-teman kita. Tapi sebenarnya untuk debat itu bukan hal yang kita harus bisa debat nih supaya kita bisa masuk Fakultas Hukum, nggak gitu ya teman-teman. Jadi itu tambahan skill aja. Kalau ada lebih bagus, tapi kalau misalnya belum ada, itu nanti teman-teman bisa dapatkan kalau teman-teman kuliah di Fakultas Hukum gitu. Oh, oke. Tadi kan ada juga kayak misalnya kita praktikan buat kayak forum, misalnya jadi terdakwa, jadi pengacara dan lain-lain. Nah, itu biasanya kita yang buat skripnya ataukah kita itu ngomong secara spontan gitu, Kak? Oh gitu. Nah sebenarnya selama beberapa kali aku ikut peradilan semu itu ya, kan kami itu
bikin skrip ya itu dinilai juga kan. Jadi sebenarnya selain bikin skrip itu juga kadang-kadang kalau misalnya lagi apa ya, lagi kepikiran sesuatu saat kita tampil tuh ya terlintas aja gitu, mau Oh diomongin gitu. aja gitu. Tapi sebenarnya sih karena itu pelajaran ya dan waktunya dibatasi, sebenarnya kami udah bikin skripnya sih. Tapi tetap dipikirin karena itu kan kami skripnya juga berdasarkan argumentasi-argumentasi yang kami pikirkan dari permasalahan hukum dan topik yang ada, terus dirancang supaya itu bisa saling berkesinambungan, supaya nanti bisa menghasilkan suatu akhir atau ending yang ini endingnya seperti ini kayak gitu. Karena itu kan ya kita jadi kayak semacam bikin apa ya teater peradilan semu lah, tapi itu secara ilmiah seperti itu. Oh gitu. Oke oke, mantap banget. Kayaknya seru banget ya Kak ya buat praktiknya gitu. Iya seru banget, seru banget. Kalau itu kan tadi waktu kuliah di semester awal ya Kak, itu kayak mempelajari semua hukum baik itu di Indonesia ataupun di internasional. Nah, itu biasanya kalau semakin kita ke atas semester mungkin 7 8 itu secara spesifik mempelajari mungkin satu hukum ataukah emang semuanya hukum juga tetap dipelajari gitu Kak? Nah, jadi gini nih. Jadi kalau di Fakultas Hukum sama juga sih kayak di fakultas-fakultas lain tuh ada namanya penjurusan ya. Jadi aku semester 1 sampai semester 6 itu masih umum, terus selanjutnya enggak, semester 1 sampai semester 5 tuh umum, terus semester 6 dan seterusnya itu udah mulai penjurusan. Ke penjurusan aku khususnya aku di hukum pidana ya. Jadi di situ aku pelajari hal-hal yang lebih spesifik soal hukum pidana. Nah, salah satu materinya tuh terkait dengan psikiatri kehakiman, terus kedokteran kehakiman, ada juga kaitannya sama hukum pidana yang baru terkait dengan hukum acara pidana yang baru dan juga hukum pidana yang baru di KUHP yang terbaru, itu juga pembaharuan hukum pidana anak dan perempuan, dan beberapa mata kuliah lain. Sebenarnya ini sih, Rifa, aku mau cerita satu hal, boleh nggak? Ya, boleh silakan. Iya, jadi ini sih, aku dulu kan milih hukum pidana ya, itu alasannya karena di dalam hukum pidana, di konsentrasi hukum pidana itu, aku belajar soal kedokteran kehakiman. Jadi setidaknya ya, walaupun aku nggak jadi dokter, bisa mempelajari sedikit banyak soal itu gitu. Jadi di Fakultas Hukum tuh teman-teman akan belajar banyak hal secara umum, maksudnya secara umum dalam sisi hukum ya teman-teman. Tapi di situ teman-teman bisa memilih dengan pilihan yang lebih luas lagi, karena di hukum itu juga semua aspek kehidupan ini juga merupakan hukum, seperti itu dalam kedokteran, kemudian dalam perjanjian, dalam misalnya teman-teman mau kerja di perusahaan itu juga butuh legal dan lain-lain. Jadi teman-teman kalau masuk di Fakultas Hukum ya bisa mempelajari banyak hal, banyak banget malahan gitu. Oke, oke. Berarti kayak ibaratnya selain dari teorinya juga prakteknya juga seru banget Kak kalau di kuliah di hukum gitu. Saya juga mendengarkan ceritanya kayak asik banget kayak gitu kan. Iya, Kalau terkait benar dari benar ini, benar. prospek kerjanya gimana Kak kalau ke depannya? Misalnya kita anak hukum nih, mungkin bisa jadi pengacara ataukah lainnya mungkin bisa diceritain sedikit Kak biar teman-teman ada gambaran kayak gitu. Oke, baik. Kalau teman-teman tanya soal prospek kerja di jurusan hukum itu, aku rasa banyak banget ya teman-teman ya. Tapi kalau memang secara hukum secara spesifik, kalau misalnya teman-teman memang pengen jadi aparat penegak hukum, ya itu bisa jadi itu ya pengacara, kalau enggak jadi hakim, kalau enggak jadi jaksa, itu yang utama ya teman-teman, yang tiga profesi yang kaitannya sama hukum banget itu. Tapi teman-teman, kita juga bisa lihat lagi, sebenarnya masih banyak banget profesi-profesi lain yang dibutuhkan itu adalah dari Fakultas Hukum. Nah, kita bisa kerja juga di organisasi internasional seperti ICC, kemudian organisasi internasional yang lainnya terkait hak asasi manusia misalnya. Terus kita juga bisa belajar, kita juga bisa masuk ke dalam corporate banking, itu dalam legalnya ya teman-teman ya, legalnya. Kemudian kita juga bisa masuk ke instansi-instansi pemerintah yang membutuhkan hukum, karena pada dasarnya setiap instansi pemerintah itu kan pasti membutuhkan kebijakan ya untuk dibuat aturan-aturan, misalnya seperti peraturan daerah atau kebijakan atau keputusan-keputusan yang di daerah, kemudian perjanjian antara daerah dengan pihak yang lain dalam pengadaan barang dan jasa, semua itu membutuhkan hukum gitu teman-teman. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian teman-teman juga bisa notaris juga, itu teman-teman lebih Notaris juga spesifik bisa dari nanti hukum kalau juga Kak? iya, notaris tuh dari hukum ya, dari hukum nanti, tapi teman-teman bisa lanjut S2 ke MKN, Magister Oh gitu. Kenotariatan, kalau mau jadi notaris kayak gitu. Teman
teman-teman juga bisa jadi dosen atau pengajar atau peneliti, itu juga memungkinkan banget buat teman-teman. Dan semua sih, hampir kebanyakan instansi ataupun tempat-tempat tuh memerlukan anak-anak lulusan Fakultas Hukum. Dan memang sih banyak banget lulusan Fakultas Hukum, cuman banyaknya lulusan Fakultas Hukum juga dibarengi sama banyaknya lowongan pekerjaan atau peluang-peluang di bidang hukum. Jadi menurutku sih itu lumayan prospek banget sih kalau aku pikirnya itu. Dan aku lihat juga banyak sekali hal-hal atau peluang-peluang dari Fakultas Hukum yang bisa teman-teman kembangkan seperti Oh itu. gitu ya ya. Berarti di situ ibaratnya kalau misalnya teman-teman nih kuliah di jurusan hukum kan prospek kerjanya sangat terbuka banget ya Kak. Maksudnya kan sangat terbuka luas kayak gitu kayak persaingannya mungkin yang banyak tetapi kan di sini kita imbangi juga dengan yang namanya kayak prospek kerjanya juga luas kayak gitu Kak. Iya, Kalau benar banget. ya Intinya tuh berpikir kreatif sih. Sebenarnya selain kita itu menjadi bagian dari Fakultas Hukum untuk profesi-profesi yang standar, yang misalnya orang-orang sudah pernah, tapi kita juga tahu sekarang tuh banyak banget peluang profesi lain gitu di bidang hukum. Misalnya kalau dalam hal membuat semacam edukasi hukum di Instagram atau website, atau mungkin di video YouTube seperti ini juga, itu sebenarnya prospek sekali teman-teman terkait dengan ini, karena banyak orang tuh membutuhkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Aku juga pernah sih lihat ada orang yang membuat jasa pembuatan CV atau persekutuan pemanitan dan juga jasa pembuatan PT. Dalam artian mengurus terkait dengan izin-izinnya itu udah lumayan banget teman-teman. Jadi dan juga teman-teman kalau pernah dengar soal corporate banking dan apa itu udah kalau misalnya teman-teman tahu soal hukum itu akan bagus banget prospek ke depannya terkait dengan teman-teman nanti karirnya itu juga bisa meningkat seperti itu. Oke, berarti di sini emang peluangnya itu sangat terbuka banget buat teman-teman semua kayak gitu. Kalau terkait dari kuliahnya tuh biasanya ada ini nggak sih Kak? Kayak misalnya kayak pendidikan karakter gitu. Soalnya kan emang dari hukum ini emang harus kayak dibekali dengan kayak pendidikan karakter gitu Kak. Ada nggak kalau pendidikannya kayak gitu? Iya, jadi kalau pendidikan karakter dulu kami pernah dapat mata kuliah namanya SMEPH, Sikap Mental Profesi dan Etika Profesi Hukum. Itu kaitannya sama apa ya? Misalnya nih di situ kita seolah-olah menjadi seorang notaris atau seolah-olah menjadi seorang pengacara. Kira-kira kode etik apa sih harus kita pahami terkait dengan profesi kita gitu. Misalnya kalau kita sebagai seorang pengacara, kita nggak boleh membocorkan rahasia klien. Kalau misalnya kita menjadi seorang hakim, kita nggak boleh nih mengadili perkara yang ternyata orang itu tuh yang menjadi terdakwa atau mungkin yang berperkara itu ternyata ada hubungan keluarga dengan kita, tuh nggak boleh. Jadi Oh gitu kaitannya ya dengan ya. etika-etika itu sudah diajarkan di Fakultas Hukum seperti itu. Berarti kayak ada SOP-SOP-nya dari hukum sendiri kayak gitu Kak. Ibaratnya kan kita di sini nggak boleh sembarangan buat kayak menghakimi seseorang kayak gitu ya Kak ya. Iya, jadi itu sebenarnya kalau kita nanti sudah masuk ke dunia kerja, itu akan ada kode etik ya. Masing-masing profesi akan ada kode etiknya, dan di situ kita akan lebih memahami lagi kalau kita sudah masuk ke dunia kerja, untuk kita mengetahui nih apa yang seharusnya dilakukan, apa seharusnya nggak boleh dilakukan, apa yang seharusnya ditahan, apa yang seharusnya ya sudah dibiarkan begitu saja, atau kita taat sama kode etik kita seperti itu. Oh, oke oke. Kalau terkait dari skill apa sih yang sebenarnya harus dimiliki dari seorang anak dari hukum itu Kak? Oke, skill ya. Jadi yang pertama sih ini yang paling penting menurut aku itu adalah critical thinking. Critical thinking itu penting banget. Kenapa? Karena dalam hukum itu kadang-kadang orang tuh salah mengartikan ya. Aku kuliah di Fakultas Hukum dan banyak orang yang tanya, "Oh, berarti di situ harus ngapal ya? Berarti apalnya harus kuat, udah berapa undang-undang yang kamu hafalin gitu." Saya tuh Ngapalin. kurang tepat ya. Iya, Iya. itu kayak kita ngapal ya. Jadi banyak banget. Heeh. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya kuliah di Fakultas Hukum itu kita lebih ke mengasah logika kita, critical thinking kita ya, bukan sekedar menghafal pasal-pasal, walaupun itu juga penting, tapi yang penting adalah bagaimana kita mengkaitkan antara suatu permasalahan dan juga solusi, dan juga bagaimana kerangka hukum itu bisa mengatasi persoalan yang ada di dunia ini atau di Indonesia saat ini gitu. Jadi lebih ke critical thinking sih, seperti alasan-alasannya seperti apa dan lain-lain. Karena kalau dalam kita buat aturan itu kan kita harus paham nih, oh aturan ini harus diubah
Kenapa harus diubah? Oh, karena di sini ada permasalahan secara empiris atau secara real dunia nyata tuh seperti ini karena nggak bisa diimplementasikan. Atau mungkin yang kedua, oh karena ternyata aturannya nggak sesuai dengan aturan di atasnya. Jadi kita akan mengkaitkan dari segi empiris dan juga normatif untuk kita bisa menghasilkan suatu kesimpulan atau suatu usulan baru gitu dalam bidang hukum. Itu jadi critical thinking itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu tadi yang tadi Rifa juga udah sebutin soal public speaking teman-teman. Ya. Nah jadi ya benar ini penting banget juga teman-teman. Nah walaupun teman-teman di sini bisa belajar di Fakultas Hukum Public Speaking, tapi menurutku pribadi memang ini merupakan skill yang perlu teman-teman asah dengan baik ya. Karena dalam bidang hukum itu teman-teman akan selalu berhadapan dengan banyak orang, kemudian mengcounter argumentasi banyak orang, dan kita juga harus siap gitu teman-teman untuk bisa mempertahankan argumentasi kita dengan pemahaman yang baik dan juga bisa diterima gitu sama banyak orang gitu. Misalnya nih ada pengacara tuh harus paham kan soal hukum seperti apa supaya bisa menyampaikan edukasi kepada kliennya, supaya bisa menyampaikan argumentasinya di depan hakim, dan menurutku tuh semua butuh dengan public speaking yang baik. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga dan seterusnya itu aku rasa mungkin yang ketiga ini penting juga sih, skill menulis ya. Nah, skill menulis juga penting. Sebenarnya bukan cuma jurusan hukum aja sih yang butuh skill menulis, tapi semuanya juga perlu karena pasti bakal bikin skripsi dan lain-lain kan. Cuma memang dalam menulis itu bisa melatih kita untuk critical thinking sih. Jadi untuk menemukan sebab akibat dan lain-lain, dan itu menurutku penting. Jadi tiga itu ya teman-teman. Kalau menurut aku ya, pertama critical thinking, public speaking, sama menulis. Nah, Oke. Berarti emang yang terpenting itu ya kayak yang udah disebutin tadi, kayak critical thinking, kemudian kayak public speaking dan juga menulisnya. Kalau terkait dari ini Kak, iya. harus jago bahasa Inggris gak sih kalau anak hukum? Oke, kalau jago bahasa Inggris lebih bagus lagi teman-teman. Tapi Tapi gak itu wajib nggak ya harus Kak, ya. misalnya Maksudnya, kayak gitu. ya ini sih sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah jago bahasa Inggris banget dan pengen kerja di luar negeri, mungkin bisa ambil peminatannya atau konsentrasinya hukum internasional ya. Karena teman-teman di situ mungkin bisa belajar lebih banyak soal organisasi internasional, soal hukum arbitrase dan lain sebagainya. Jadi kayak hal-hal yang berbau internasional lah. Nah, itu menurutku lebih baik lagi sih kalau teman-teman bisa lebih memahami soal bahasa Inggris karena banyak banget referensi-referensi kaitannya sama hukum dalam bahasa Inggris gitu. Oke, berarti ibaratnya kalau kita jago bahasa Inggris kan menjadi nilai plus ya Kak, kalau kita mau masuk ke dunia Iya, hukum kayak gitu. Kalau betul dari banget. apa namanya? Ini Kak, apa namanya? Perubahan yang dirasakan dari Kak Melody sendiri sebelum dan juga setelah masuk hukum itu apa Kak? Perubahan mungkin Oke, sikapnya perubahan. ataukah gimana kayak gitu? Iya, jadi kalau dalam hal sikap ya, pertama sikap ya, memang dulu sih sebenarnya nggak jauh berbeda ya, karena ya karena saya juga di SMA juga ikut lomba dan ikut udah melatih public speaking juga dan lain sebagainya. Cuman mungkin saat sudah masuk ke dunia kuliah secara umum tuh kita akan dilatih untuk bisa berpikir lebih dewasa, berpikir lebih ke arah bukan ke diri kita sendiri, maksudnya kita memikirkan masyarakat, kita juga memikirkan fungsi kita untuk bersekolah atau berkuliah ini apa gitu, apa yang bisa kita sumbangkan untuk masyarakat dari ilmu yang sudah kita pelajari. Nah mungkin secara umum semua teman-teman yang kuliah di jurusan apapun juga akan berpikir seperti itu gitu teman-teman. Tapi kalau dari aku sendiri, kalau khusus di jurusan hukum, itu membuat aku jadi lebih aware sih sama berita-berita yang ada saat ini. Misalnya ada kasus ini, oh berarti ini harusnya seperti ini nih, terus ada kasus ini di berita, oh berarti harusnya seperti ini nih. Jadi kayak lebih bisa menangkap suatu persoalan itu dengan memaknainya juga gitu. Jadi bukan hanya, kalau dulu kan kayak udah ya udahlah ada berita seperti ini, kalau sekarang oh kalau kayak gini berarti harusnya seperti ini nih gitu. Oke, mantap. Berarti ibaratnya kita kalau misalnya dengar berita terkait ini, berarti kita kayak merasa gatal gitu ya Kak ya, pengen gini gitu Iya, Kak. iya kayak aduh ini nggak bener nih, harusnya kayak gini nih. Kayak Oh, gitu. oke. Kalau di hukum itu biasanya ada ini nggak sih Kak, misalnya pendidikan kan, ketika kita mungkin jadi pengacara atau apa kan harus ibaratnya tahu tuh misalnya orang itu benar-benar bohong ataukah benar-benar jujur, itu kayak ada pendidikan misalnya kayak psikologinya gitu, ada nggak Kak?
Oh, oke, soal pendidikan psikologi ya. Nah, kalau secara spesifik sih dalam jurusan hukum enggak diajarin sih soal kita bisa tahu orang bohong atau enggak. Cuman kalau setauku setelah kita masuk ke profesi tertentu, misalnya kalau kita jadi jaksa ya, penuntut umum, kita tuh juga diajarin gitu saat kita pendidikan jaksa untuk nanti bagaimana caranya bisa menginterogasi orang, bisa mengetahui dia bohong atau enggak dan lain-lain. Itu Oh. juga sebenarnya lebih ke skill sih, itu lebih ke kebiasaan orang udah biasa ngobrol sama orang, udah biasa interogasi, dia tahu gitu. Cuman kalau di hukum sih enggak ya, maksudnya kita lebih ke ilmu ya, belajar ilmu dulu secara dasar dan juga praktek-praktek secara dasar juga. Jadi kalau soal itu nanti akan diserahkan ke profesi masing-masing sesuai dengan bidangnya. Oke, berarti emang ibaratnya di sini tuh lebih ke spesifik dari jurusan mereka itu ngapain aja gitu Kak ya berarti ya. Kalau terkait dari Iya, ini, jadi gimana Kak tadi? iya, jadi ini sih, kalau misalnya kita mau, spesifik ke tadi yang kayak dibilang Rifah, kita bisa tahu caranya interogasi dan lain-lain, itu memang kalau dalam hukum di peradilan semua tuh kita diajarin kayak cara menanyakan suatu pertanyaan supaya, unsur-unsur terbukti. Jadi kalau dalam hukum pidana itu kan kayak ada beberapa unsur yang harus dibuktikan kan, misalnya unsur setiap orang, misalnya dengan sengaja, melukai orang lain atau apa dengan maksud supaya ini itu harus dibuktikan dan itu ditanyakan juga supaya nantinya si saksi ini atau si terdakwa ini tuh bisa memberikan pernyataan yang nantinya mengarah pada unsur-unsur yang sudah didakwakan seperti itu. Nah, kalau itu diajarin sih. Tapi kalau soal mengetahui orang itu salah atau enggak, itu kami enggak ini sih, karena itu tugas hakim ya untuk bisa menyatakan orang itu bersalah atau enggak. Tapi kita cuma diajarin aja soal bagaimana mengarahkan suatu pertanyaan itu supaya kita bisa mendapatkan jawaban yang sesuai dengan yang kita inginkan agar bisa membuktikan unsur-unsur yang sudah dituliskan dalam dakwaan seperti itu. Oke, mantap banget, keren banget Kak jawabannya terkait dari anak hukum nih. Kalau dulu nih Kak Melody ikut organisasi apa Kak waktu kuliah? Kemudian bagaimana caranya kita itu bagi waktu antara organisasi sama kuliah biar itu ibaratnya kayak balance gitu Kak? Oke, jadi itu gini ya, waktu aku kuliah tuh aku ikut beberapa kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan kepenulisan. Di situ aku terakhir jadi wakil ketua divisi kajian dan diskusi di salah satu organisasi di Fakultas Hukum UGM. Terus aku juga ikut paduan suara mahasiswa juga, terus ikut kegiatan organisasi keagamaan juga dulu. Dan juga sempat ikut organisasi peradilan semu juga di awal-awal. Nah, memang sih teman-teman, karena dulu kan sebelum pandemi ya, jadi aku nggak tahu sih bagaimana kondisi yang sekarang dengan yang sebelum pandemi itu, karena aku juga nggak ngalamin organisasi saat pandemi. Cuman, memang kalau aku dalam bagi waktu itu, justru saat aku ikut lomba, kemudian saat aku ikut organisasi yang kaitannya sama hukum, itu lebih semangat belajar. Dan kalau misalnya ada orang yang bilang, kalau misalnya ikut banyak kegiatan nanti nilaiku gimana turun loh. Bener Justru ini. enggak, teman-teman. Justru Takutnya aku ngaruh ke nggak IPK tahu ya, juga kayak bukan gitu. iya, dan bukan cuma aku doang. Kayak teman-temanku yang lain juga ngerasain ikut lomba organisasi itu justru nilainya malah bagus. Jadi nggak tahu kenapa itu terjadi gitu. Jadi soal bagi waktu sih kalau aku ya menyempatkan buat belajar, menyempatkan buat organisasi, dan kalau misalnya mau ujian ya belajar dan sebenarnya memaksimalkan waktu saat di kelas teman-teman. Jadi di situ kita harus benar-benar nyerap ilmu yang sudah diajarkan sama dosen supaya nanti kita nggak bingung lagi gitu, kita nggak gelambiar ya, kalau dalam bahasa Jawa gelambiar itu apa ya, intinya istilahnya kayak kita jadinya mengawang-awang gitu. Jadi caranya supaya bisa maksimalkan waktu saat kita ikut banyak organisasi itu kita fokus saat di kelas dengerin gitu teman-teman, sama ikut juga kegiatan organisasi yang itu ada kaitannya sama hukum, karena itu akan membantu banget buat teman-teman itu bisa berprestasi secara akademik. Oke, mantap banget. Berarti ibaratnya di sini ketika kita banyak organisasi, banyak lomba-lomba, ibaratnya yang di kelas itu harus benar-benar kita fokus ya Kak. Biar apa yang namanya, ibaratnya kita itu ketika belajar itu nggak banyak banget yang harus kita pelajari, kita ulang-ulang kayak gitu ya. Iya benar, manfaatkan waktu yang ada apapun gitu. Oke, sekarang pertanyaan terakhir Kak. Pesan buat teman-teman semua yang besoknya pengen kuliah di jurusan hukum, apa Kak? Oke, pesannya ya. Jadi teman-teman, kuliah di jurusan hukum itu merupakan sebuah pengabdian
Dan kuliah di jurusan hukum itu berarti teman-teman sudah meyakini bahwa teman-teman itu akan menjadi penegak hukum, akan menjadi orang yang ahli di bidang hukum, dan itu akan sangat berguna bagi Indonesia. Ini pesanku cuma satu, terus-terus belajar, jangan males buat baca aturan, dan teman-teman juga kalau di sini masih ada yang merasa takut untuk gabung di jurusan hukum karena kayak ngerasa kurang public speaking-nya, teman-teman jangan takut, karena di fakultas hukum teman-teman akan belajar, akan melihat banyak teman-teman yang lainnya, pesaing-pesaing teman-teman ini, sehingga teman-teman tuh akan punya jiwa kompetisi yang tinggi dan juga nantinya akan bisa menjadi orang yang berhasil di fakultas hukum sehingga bisa mendapatkan profesi yang terbaik sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Kita tetap semangat aja buat teman-teman semuanya. Teman-teman pasti bisa dan semoga menjadi sarjana hukum yang amanah. Amin, amin. Berarti baca biar enggak menyalahgunakan kayak gelar gitu ya Kak ya. Semoga amanah gitu. Iya. Oke. Semoga Ada lagi amanah. Kak yang mau Itu ditambahin? penting banget. Oke, yang mau aku tambahin ini sih kaitannya sama tadi ya, karena menyebut amanah, jadi aku keinget lagi kalau di fakultas hukum tuh biasanya orang-orang akan berada pada suatu jabatan atau mungkin profesi yang strategis ya teman-teman. Itu tuh penting banget sih teman-teman. Hukum tuh bisa dibolak-balik kan. Maksudnya kita bisa yang benar yang mana, yang salah yang mana itu kan juga yang tertulis itulah yang akan diikuti kan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di fakultas hukum punya kewenangan untuk membuat hukum, berarti teman-teman harus tahu nih, ini harus yakin nih ini yang terbaik untuk masyarakat. Teman-teman di sini harus selalu bisa menjaga integritas. Nah, itu yang paling utama teman-teman, integritas dan juga meningkatkan kompetensi seiring dengan berjalannya waktu supaya teman-teman ini bisa menjadi panduan atau bisa menjadi penegak hukum yang baik, yang berintegritas, sehingga mewujudkan Indonesia supaya lebih baik lagi. Amin. Amin. Oke. Mantap banget kesempatan ngobrol happy kita pada hari ini pokoknya teman-teman terkait dari jurusan hukum di Universitas Gadjah Mada, dan semoga teman-teman semua yang besoknya pengen kuliah di sana maupun di UGM ataupun di universitas lain semoga bisa tercapai buat cita-citanya terkait dari kuliah di jurusan hukum kayak gitu. Oke teman-teman semua, terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai habis. Pokoknya jangan lupa like dan juga subscribe buat channel YouTube ini, dan juga terima kasih buat Kak Melody yang udah nyempetin waktunya buat kita sering-sering bagi ilmunya ke teman-teman semua. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua bisa terjawab di video ini kayak gitu. Oke teman-teman semua, terima kasih bagi kalian yang udah menonton video ini. Jangan lupa tunggu video-video kami berikutnya. Terima kasih dan juga bye-bye.